mengapa itu kok memakai lailan bukan naharon? Naharon itu siang. Kok lailan? Itu ya kudu harus dicari. Iya ya. Terus sifatnya lailan peteng. Peteng berarti gelap. Berarti gelape ati sangka dene kesenangan dunia. Sampeyan ro codot. Tahu codot? Lowo, kelelawar. Kalau keluar malam apa siang? Itu. Kalau ada codot itu bahasanya apa? Kelelawar dah. Kelelawar kalau keluar siang mesti nabrak-nabrak. Karena apa? Dia silau dengan urusan dunia, silau dengan cahaya matahari. Orang yang hatinya sudah melakukan perjalanan fitrah untuk menuju dan bertemu Allah, saya katakan tadi, mesti diputus rohaniah dengan urusan dunia. Lah, disitulah nanti orang-orang yang terjadikan perjalanan tersebut. Kalau pertanyaan iku opo, yaiku perjalanan jenengan mi'raj terhadap Allah. Bahasa mi'raj nek krungu wong syariat yo gak oleh, nggak boleh. Mi'raj iku hanya terjadi Kanjeng nah. Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke, saya ganti bahasa suluk. Suluk berarti bahasane orang toriko. Gak oleh suluk, ya wis nek pancen gak oleh, aku tak memakai bahasa maneh lintune. Apa? Ninggalno ati sakliyane Gusti Allah. Topo wis. Nek gak oleh maneh misale gak oleh misale topo ya urusamu wis ngoten mawon. Padahal sama maksudnya, cuman beda bahasa. Jadi ruhaniyah sampean mau yang diperjalankan Allah. Bukan jenengan yang bisa berjalan sendiri, tetapi yang memperjalankan adalah Allah. Maksud dan tujuannya untuk ketemu menyang urip. Urip bisa Gusti asini wonten niku di situ. Urusan proses sampean iku mang anyep, kakinya naik ya. Melaku tutuk dodo sampak koyok gak iso ambekan, habis sampak keluar. Ini akan bisa terjadi lagi dengan sangat mudah. Dengan catatan atimu iku mau andohno songko urusan inilah Pak yang kula sebut sebagai kholwat. Zuhud nyepekake ati sangka dene perkara selain Gusti, wasilai dzikir sirul asrar. Entah bengi entah awan terserah. Prakteknya apa? Ngeten mawon. Sampean meneng entah qiyamau dengan keadaan qiyamau berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Terserah. Pun sampean fungsekno terus sirul asrar. Ketemu kok. Gampang. Nanti apapun yang terjadi jangan takut. Kayak dene jenengan wau ada rasa takut tapi wis ditutno ae. Ketuk endi? Umpama bablaso ya dikubur. Lho gak ngoten ta? Mengapa kita harus takut? Yang memperjalankan itu Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wis pasrah total nang Gusti Allah, nek kuwi tujuanmu kembali nang Allah. Wis gak ono apa-apa, gak ono apa-apa. Nek memang Allah berkehendak bertemu Allah tidak dikembalikan, ya udah gampang urusan anak bojo.
Gampang. Oh Gusti Allah sing ngatur dewi. Kadang-kadang nyun sewu Pak nggih. Ada pertimbangan akhirin balik maneh. Anakku sik cilik-cilik. Lah gitu nggih? Itu bisikan nafsu wa yasudduna an sabilillah. Nafsu akan menghalangi awakmu carane ngono mau. Jenengan tidak akan takut manakala sirul asrar niki fungsi nang ati sampean. Sirul asrar fungsi keyakinan mutlak penuh yang memperjalankan cuman Allah. Ya udah. Wis pasrah nang ngene jeragane bos, pasrah bos. Wis mesti enak. Gak mungkin Pak Bos iku mang jungkelno sampean, gak mungkin. Wis itu satu Pak ya. Nek caranya tak tambahi cara untuk bisa mengulangi lagi sebab jenengan wau dawuh angel. Lah ngoten nggih? Iku dadi gampang nek jenengan wis ngelepas betul-betul hatimu selain Allah. Carane lewat kholwat wau. Gak bengi, gak awan silakan. Pun satu. Nomor dua, apa mang rek pitak lali sampean? Apa iku mang lho? Ya teman urai ini mang lho napa? Oh ya. Sering mengatakan sesuatu ya dah. Ya, sing takone lali kok. Pun. Itulah Bapak Warid. Ya. Warid itu sapa sih? Utusane Allah yang disebut malaikat khusus bagi mereka yang hatinya wa man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallah. Barang siapa hambaku yang dalam hatinya ingin bertemu aku, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan akan bertemu. Berarti warid. Warid iku nduduhno perkara apa ning atimu supaya nang Gusti Allah. Tapi jangan sampai iki kena tipu. Kena tipu warid. Warid sebabnya ono loro. Ada minallah, ada minasyaiton. Ning hikam dibuka. Ada warid. Siapa sih warid iku? Malaikat. Warid itu datangnya ada dua. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Cirine warid minallah akan membimbingmu jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Tapi nek warid minasyaiton nafsu ini jenengan dipaksa inna nafsa la amaratum busuk dituduhke perkara-perkara sing sak liyane Gusti Allah. Dituduhke perkara-perkara sing nuju nang sak liyane Gusti. Contoh. Berhubung cara dikire ku wis istiqomah kental, karomah ono. Ada tamu datang membawa maksud tamune mau islah. Tamu loro garwane bojo wedok bojo lanang moro mau islah. Islah itu apa? Kembali rukun. Sebab mari tukaran. Habis berantem. Ketika masuk di rumah jenengan belum sampai takoni, tamunya belum ngomong, jenengan sudah dapat bisikan. Dugi warid. Ngomongno apa warid iku? Hei, bojo luri lu mari tukaran. Gara-gara masalah sing lanang iku mang selingkuh. Sing lanang mari selingkuh konangan WA-ne nyeluk sayang begitu. Terus konangan sing wedok rawame gegeran, sing lanang ngomong ngene, "Duduk iki kancaku." Wis ngene, ayo nanggone Pak Darmo mriko ditakokno bener enggak sampeyan ono hubungan ambek moro. Durung ngomong jenengan dawuh. Si A iku sing lanang, si B sing wedok misalnya. Si A kuwi nek arepe selingkuh iku ya ngomong bojomu sik.
Kuwi nek seneng wong wedok liya omongo bojomu sik, oleh apa gak? Nek gak oleh ojo diterusno. Nek oleh ya terus. Ya iki akibate awakmu ku gak ngomong bojomu, ndelik-ndelik akhirnya disimpulno iki jenenge seling. Nek ngomong dhisik kuwi gak selingkuh jenenge. Kaget enggak tamune? Kaget, durung ngomong wis diomongi dhewe. Iki durung dikembangno. Nek dikembangno sampai perilakune, wah serem tambahan. Iku berarti warid minan nafsi. Ya, mengarahkan terhadap selain Allah. Siapa yang dikehendaki warid minallah itu? Hanyalah mereka hambane Allah mayyasha, yang dikehendaki adalah mereka yang selalu mendawamkan. Tahu mendawamkan nih? Mengistiqomahkan, mengulinakan, membiasakan setiap saat dan waktu hatinya berzikir pada Allah. Zikir sing kula maksud adalah bukan yang diucap Allah, la ilaha illallah, bukan. Apa makna daripada zikir? Adzikru, ingat. Ingat itu eling. Elingku sadar. Sesungguhnya apa persoalan kabeh semuanya ini hanyalah Allah. Itulah namanya zikir. Gak diucap toh? Bila sautin wa kalamin walaftin, tanpa suara, tanpa lafat, tanpa ucapan. Berarti itulah rasa. Pun gini ku, kula mboten sanjang sampean, oh iku warid minas syaiton, ndak. Cuman tak duduno cirine wau. Paham nggih? Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus niki masalah penyaksi yang sebenar-benarnya penyaksi. Karena yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah pelakunya sama. Tetapi niki ketika di juhud umum niki kok ada rasa. Kalau merujuk ke sifat wajibnya Allah yang 20 niku, penyaksi yang sebenarnya itu yang seperti apa ngaten? Matur nuwun. Ada syahadata ini. Ada syahadat tunggal atau syahadat ahad. Pun kita harus bisa membedakan ini, Pak. Dan ini proses. Disebut syahadata ini iku syahadat luru. Pandangan syariat yang dimaksud syahadata ini adalah pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki syahadata ini secara syariat kita bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Iki syahadat loro ditarik saka dini syariat. Aku tanya, syahadat pertama kau terhadap Allah, Allah yang mana? Tidak bisa jawab. Syahadat yang kedua Muhammad, Muhammad yang mana? Dulu aku nggak bicara sahabat loh ya. Kalau sahabat Rasulullah ketemu langsung. Kita mana Muhammad? Udah, iki sarengat. Cuman bisanya itu beriman aja kalau Allah itu Tuhanku,
atau yang disebut innallaha rabbi wa rabbukum. Cuman tidak pernah ketemu Allah. Yang kedua, beriman Muhammad ibnu Abdillah adalah utusan Allah. Itu pun tidak pernah ketemu. Padahal yang disebut sebagai bersaksi haruslah yang menyaksikan tahu, melihat siapa yang disaksikan. Berarti saya waktu 2010 dihadapkan ke persidangan itu benar sudah, supaya tahu persaksian itu bagaimana. Ternyata mohon maaf, ini baru saya memahami. Tahun 2010 di situ saya dihadapkan satu hukum yang harus kujalani. Di situ ada saksi. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi itu juga begitu. Ada saksi yang palsu, alibinya seakan-akan tahu kejadiannya. Ada saksi yang benar-benar saksi ini tahu kejadiannya. Itu namanya saksi yang benar. Tapi kedua-duanya saksi ini disumpah atas nama agamanya masing-masing. Artinya sebelum dia bersaksi atas kejadian apapun, biar si saksi itu tidak menipu terhadap Pak Hakim, disumpah. Mengapa disumpah? Supaya mengatakan dengan benar. Yang dia katakan, yang dia tahu. Tapi ada persaksian si saksi ini mengatakan sesuatu yang tidak dia tahu. Mengatakan tahu. Ini yang ku alami. Sehingga ada istilah saksi yang meringankan pihak terdakwah, ada saksi yang memberatkan terdakwah. Tergantung. Tapi tetap disumpah. Ada bagian yang nyumpah. Sebelum ditanya hakim itu, saksi itu disumpah dulu. Isinya di dalam sumpah itu gak boleh si saksi mengatakan yang tidak dia tahu. Tapi faktanya terkesan seakan-akan dia namanya saksi alibi. Lah itu. Nah, boleh kenal. Berarti bener Gusti Allah ngukum aku iku secara syariat dulu iku bener kayak pelajaran. Ternyata Bapak Ibu, bersaksi pada Allah umat manusia ini ada dua golongan. Ya, ada yang tidak tahu mana Allah, ada yang tahu sebetulnya mana Allah dan mana Muhammad. Akhirnya secara hakikat syahadata ini diartikan begini. Aku bersaksi, asyhadu, aku nyekseni an ing setuhni kelakuan. Asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dikatakan tahu siapa yang disaksikan, ruhaniyahmu itu jatuhnya inni wajah wajhiya. Berarti hidup itulah dalam diri kita yang sebagai Allah. Tahu akhirnya. Lalu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad. Ini si saksi yang dikatakan saksi yang benar. Atau saya katakan syahadat yang sudah benar. Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad ini makhluk. Berarti makhluk apapun bisanya gerak, itu sebab digerakkan oleh, sebab diperintah gerak oleh Allah. Dengan bentuk sifat ma'aninya Allah diletakkan pada si Muhammad mang.
Contoh sifat kalam, akhirnya Muhammad bisa ngomong atau bicara. Sifat sama, akhirnya manusia seakan-akan bisa mendengar. Sifat basor, melihat dan lain sebagainya. Sifat kudrat, kekuatan dan lain sebagainya. Loh, berarti Muhammad ya kuwi. Hakikat loh, bukan syariat loh ya. Baru oh iya iki Muhammad. Sampai kapanpun. Wis, kalau sudah begini berarti ada yang menyembah, ada yang Inilah yang disebut muraqabah. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taro. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Muraqabah. Muraqabah. Allah sudah terasa di hati sangatlah dekat. La ilaha illa anta. Sudah dekat. Ning ngarepku, ya ning buriku, ning jeroku, ya ning joboku. Tapi belum bertemu. Belum bertemu. Cuman di dalam hati sudah yakin, sudah tahu kalau hidup itu adalah Allah. Yang bukan sifat. Allah yang bukan nama. Yang Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau gambarkan dengan apapun. Oh iki. Sudah tahu. Tapi belum ketemu. Wis yakin tapi belum bertemu. Inilah yang dimaksud Rasulullah. Iman keyakinan yang sudah ihsan. Karena inilah semua akan terjadi. Karena hanya inilah. Wis. Diteruskan Pak Bu. Akhirnya menjadi syahadat tunggal. Atau persaksian yang ahad. Pelaku yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Yang disebut kul huwallahu ahad. Tunggal. Lah tandanya kalau tunggal bagaimana? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh yang melihat, ya, yang menghadap. Nama Allah yang dilihat, yang disaksikan. Nama roh yang menyaksikan. Nama Allah yang disaksikan. Mata yang untuk melihat semua sirna alias fana. Di saat inilah tandanya jenengan itu la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada lagi gambar-gambar perkara selain Allah. Gak ada. Yusyahiduna annal fa'il. Inilah kalau persaksian melihat itu yang benar, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Yang wujud sing melihat yo sing nang wujud. Kita manusia asalnya tidak wujud. Yang katanya wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita menyandang sifat adam atau sifat tidak wujud. Itu kalau kita sudah kita tarik kembali kepada asal. Apa mungkin syahadat tunggal dikatakan perkara yang tidak wujud itu bisa melihat dan ketemu yang wujud? Gak mungkin toh. Yang bisa, yang melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Perkara yang tidak wujud gak mungkin akan bisa melihat perkara yang wujud. Gak mungkin. Yang melihat yang wujud hanyalah yang wujud itu sendiri. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah, dikatakan syahadat tunggal adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yang melihat urip iku urip sendiri. Kalau sudah di sini maka hatimu akan tenang, ayem, tentrem yang tidak bisa kau bayangkan dengan sesuatu apapun. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 58. Allah berkata, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu."
Kuwi nek wis tekan kuno fal yafrahu, atimu berbunga bunga. Wis gak ono, gak iso digambarno bungae. Gak bisa jenengan gambarkan bunganya di situ. Bukan bunga-bunga iku lho ya. Berbunga-bunga iku lho Pak ya. Wis. Sampai dikatakan Allah dalam ayat berikutnya, huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kau kumpulkan urusan duniawiyah sehingga duniawiyah menjadi intan milik kamu sendiri, gak bisa. Si malah penak sing ngarep mau. Wa huwa utawi perkara sing nyenengno sampean mang iku khairun, lebih baik mimma katimbang apa yajmauna kau kumpulkan. Apa sing kok kumpulno selama ini? Mobil mewah, rumah mewah, apalagi pabrik mewah, apalagi anak mewah, garwa mewah. Sik kalah dengan itu, masih kalah. Jelas Pak? Jadi syahadat tunggal itulah sebagai proses syahadata ini dari sisi hakikat yang ada di muraqabah, itulah sebagai proses untuk masuk di syahadat tunggal, akhirnya menjadi musyahadah. Mari muraqabah ke musyahadah. Bon, ya iki akad Pak. Ya ini akad. Ini masih ada 2. Lah, terus bagaimana caranya untuk sampai ke akad atau musyahadah? Yaitu tadi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirilah kau untuk selalu berzikir ketika kau duduk. Jadikan dudukmu berzikir, ketika berbaring jadikan berbaringmu berzikir. Ingat, sadar bahwasanya dirimu itu selalu dilayani Allah. Begitu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang atau beberapa orang mengalami mungkin ini takdir atau apa, misalnya pencuri, perampok, mucikari dan sebagainya. Apakah ini termasuk takdir atau proses? Artinya seseorang itu tidak selamanya jadi pencuri, suatu saat menjadi baik. Ini apakah proses atau bagian daripada takdir? Yang kedua, apabila seseorang itu asik berkomunikasi dengan Allah, saking asiknya beliaunya itu lupa dengan anak, lupa dengan istri dan lingkungannya, sehingga sesuatu digantungkan kepada Allah. Sebenarnya dia punya tanggung jawab kepada mereka-mereka. Apakah ini pada titik proses juga apa sudah dibenarkan atau mereka lakunya masih salah atau masih belum benar? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sedang dan sudah terjadi itu namanya takdir. Saya ulang, sesuatu yang sedang dan sudah terjadi itu namanya takdir. Tetapi takdir satu itu ada kaitannya dengan takdir berikutnya. Dengan begitu boleh dikatakan proses. Berarti takdir pertama sebagai proses untuk takdir kedua. Sebab menungso sak jagat kabeh itu mesti ngalami proses suci, fitrah, kotor, suci lagi. Ada yang gini, ini ning dunia loh, di dunia. Ada yang gini, suci atau fitrah, kotor sampai mati, dibong, disucek nih Gusti Allah ning neraka. Yes kari milih persucian ruhaniyahmu itu ning neraka apa ning dunya. Nah, sedaya ngalami ngoten. Iki bahasa ruhaniyah. Nek bahasa jasmaniyah mohon maaf,
kita itu, mohon maaf, kita itu tidak bisa keluar dari takdir. Kita hanya bisa menghadapi takdir itu dengan sepenuh hati pada Allah, alias ridho dan ikhlas. Tapi hanya hamba yang dikehendakilah yang bisa meletakkan ridho dan ikhlas. Siapa? Mereka yang diletakkan Allah cahaya makrifat. Mana? Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Ini. Di atas cahaya itu ada cahaya lagi, maksudnya nur makrifat. Lah, linurihi, untuk menerangi cahaya ini terhadap si hambanya ruhaniyah. Siapa yang diberikan cahaya ini? Mayyasa, orang yang siapa yang dikehendaki? Tandanya adalah mereka di samping yastami'unal qaula, dia juga wayattabi'una aksana. Artinya mereka yang sudah mendapatkan wejangan saking Rasuli masing-masing bahasa syariat, lalu dia taat terhadap wejangan itu untuk dilakukan. Dan inilah yang kumaksud ilmu, amal, dan istiqomah. Jadi Bu, disebut takdir itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Mereka menjadi mucikari. Kalau sedang dan sudah terjadi takdir. Satu. Dua, bisa jadi ini sebagai proses takdir berikut. Apakah proses takdir berikutnya dia itu? Apakah tambah nemen eleke minangka syariate, apa tah tinggalkan itu? Niku ukurane apakah hati jenengan itu gelem balik nang Allah napa mboten. Kalau hati mau kembali kepada Allah, itu takdir sebagai proses awal kotor menuju suci. Kari ngoten mawon. Apakah orang yang sudah memegang dinut tauhid, dia hatinya enjoy selalu bersama Allah, akhirnya secara syariat dia melalaikan kewajiban? Apakah dia itu salah jalan sebagai proses? Apakah dia itu tidak salah jalan? Tak jawab sekarang. Tadi Allah ketika si hambanya berangkat menuju pada Allah, itu ada dua Allah kasih tahu. Ada seseorang yang dikehendaki baik ruhani sak jasmani iki dilupakan. Iki khos, ya. Ada yang tidak, hanya ruhaniyahnya saja yang dilupakan, urusan dunia, urusan anak istri dan tanggung jawab, tapi akal ini masih ingat. Iki khawasul khawas. Kalau pertanyaannya apakah dia itu salah jalan, saya jawab tidak. Dia berjalan di atas jalan Allah. Tetap dia benar menurut pandangan Gusti, pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya mesti ngomong salah itu. Wah, ya iki gara-gara sampai mlebu Jaya Baru. Wis tinggalno iki bojo diterlantarkan, anak diterlantarkan, mana tanggung jawabmu? Padahal sih nanggung jawab Gusti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dia itu membawa ayat itu. Sibuk dirinya itu dengan urusan hanya pada Allah, akhirnya dilalaikan urusan Allah. Tetapi jenengan gak usah sampean khawatir dengan Allah. Dicukupi sampean roh pelandingan. Mriki napa jenenge? Laba-laba. Tahu tak laba-laba iku goleki laler nang nisor-nisor.
dia sibuk membangun rumah. Sing gak rapet dirapeti. Nek si kecil ditambah besar, tambah besar, semakin besar dominan laler teko dhewe. Nyamuk teko dhewe. Lho sing nekakno sapa? Ya Gusti Allah. Artinya kita itu enggak boleh ragu sanksi pada Allah. Ketika jenengan iki bangun rumahnya ruhania, laba-labailah. Udahlah. Allah dawuh, wa may yattaqillaha wa man lan utawi sapane wong iku yattaqi bangun takwa. Takwa iku ilmu, amal, istiqomah. Ilmu sudah didapatkan, amal berarti kholwat, istiqomah terus menerus. Ya ja'allahu, maka Allah akan menjadikan atau melakukan makhrajan, membuka umpama pintu yang gak bisa dibuka akan dibuka Allah. Solusi masalah yang sangat besar, gak ada cara akal yang bisa membuka solusinya kecuali Allah yang bisa, maka dibuka oleh Allah. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Apa yang diinginkan, perkara yang dibuka itu datangnya tidak disangka. Sekalipun jenengan iku bondo utang nyuwun sewu, ora enek sing dipangan dan lain sebagainya. Ujug-ujug kok ana wong ngutangi. Ujug pokoknya perkara yang tidak Anda sangka itu datang. Biasanya utang gak tahu dikasih kok ya dikah. Lha iku termasuk. Ujug-ujug yang ngutangi ngomong, wis aku ngerti awakmu wong kere. Ngerti, gak mungkin isok jawab, isok nyaur, tak bebas no. Lu siapa ngerti? Allah kan bisa seperti itu, bisa diampuni, dibebas no utangi. Kadang-kadang ngeten, sing utangno duit wedokan lho. Ya, wis ngene ae ya, aku ngerti awakmu iku pailit, wis anakane ojo di kei, wis mbokne ae. Mesti mbok nih lah ngono ah. Pokok kadang-kadang ya mutu barang ngoten niku. Kadang mutu. Wis pokoke ae. Sauren sak duweni awakmu lho, dilonggarno to? Longgar. Bisa jadi Allah melakukan bentuk seperti itu. Jadi mboten salah Bu. Karena saya mengatakan mboten salah, tidak salah. Karena dia dipaksa Allah untuk masuk di khos. Tapi lantas ojo gai-gai sampean. Mumpung ono keterangan seperti ini, aku tak mlebu khos. Oh mboten saged Pak. Mboten saged. Kita masuk ke khos iku sing lebokno ya Gusti Allah, tidak atas dasar permintaan. Kita dimasukkan khawasul khawas, itu ya maksud Allah sendiri. Tidak ada unsur permintaan. Sing penting jenengan lampawai dikir, urusan dilebokno mana urusane Gusti